Halo men, gimana kabar kalian hari ini? Jangan lupa bahagia ya kawan dan selamat datang di Melodi Cerita. Oke kawan, kita akan lanjutkan cerita di episode ini, di mana kali ini Wukong mengamuk dan dicegah oleh Tagatha atau si Gotama. Gotama pun akhirnya berkata kepada si Sun Wukong kalau dia telah menghancurkan surga dan dia pasti tahu kalau ini merupakan suatu kejahatan yang besar. Bahkan bisa-bisa akibat perbuatannya ini Wukong akan dihukum mati. Tapi dengan santainya Wukong berkata hal sekecil ini dianggap oleh para dewa sebagai kejahatan besar. Jadi Wukong pun malah bertanya apa mereka para dewa tidak punya dewa yang cukup kuat untuk menahan Wukong. Karena dari tadi dia hanya bermain-main saja sebenarnya. Dia ingin lihat dengan langsung dewa yang mampu menghentikannya. Tapi dari tadi nggak ada yang mampu katanya. Tengil emang nih monyet ya. Dan akhirnya mendengar penjelasannya itu, Tagatha pun berkata, sepertinya Wukong telah salah mencari lawan. Keren nih kan, kuat deh. Dan Tagatha pun berkata, apakah Wukong tidak tahu kalau Dewa Langit itu sebenarnya sangat kuat? Tapi Wukong dengan tengilnya berkata lagi, lucu banget yang dibilang Tagatha. Apalagi Tagatha sombong di depannya karena tidak peduli seberapa kuat para dewa langit, tidak akan ada yang lebih kuat dari Wukong. Bahkan dari tadi dia belum melihat dewa yang mampu menghentikan dirinya. Dan Wukong pun akhirnya menunjukkan akibat dari amukannya. Banyak para pasukan surgawi bahkan pasukan berzirah emas tergeletak tidak berdaya. Dan Wukong pun bertanya-tanya sebenarnya kemana perginya dewa yang dibilang kuat sehingga dapat menghentikannya di awal. Bahkan bagi Wukong itu semua hanyalah omong kosong karena tidak ada yang terbukti. Sampai saat ini Wukong belumlah terhentikan menurutnya. Dan bahkan dia pun berkata kepada si Tagatha, pasti si Tagatha hanya berpura-pura kuat seperti yang lainnya. Dia pun akhirnya menantang Tagatha untuk bertarung. Jika dia menang, maka Wukong meminta Tagatha harus membebaskan Sui dari tempat yang membosankan ini. Dan akhirnya dengan mendengar kata Dewi Sui, Tagatha pun memutuskan untuk mengakhiri kekacauan ini. Sedangkan para dewa yang tadinya telah dikalahkan oleh Wukong pun berkata kalau Wukong itu ternyata monyet yang sangat ngeselin. Karena dia bahkan tidak tahu siapa yang telah dia lawan kali ini. Mereka para dewa pun tidak membiarkan Tagatha sang dewa agung turun tangan. Mereka pun berteriak kepada Wukong kalau dia belumlah kalah. Dia pun ingin bertarung dan menghabisi Sun Wukong kali ini. Namun sayangnya Tagatha tidak membiarkan itu. Menurut Tagatha, kali ini semua dewa tidak perlu turun tangan. Biarkan dia saja yang akan melawan Sun Wukong. Tagatha pun akhirnya mengaktifkan jiwa Buddha emas abadinya dan berkata kepada sang monyet batu, walaupun ini pertama kalinya mereka bertemu, tapi sebenarnya Tagatha sudah lama mengenal dirinya. Dan dia pun memperkenalkan dirinya, namanya adalah Yang Mulia Dewa Agung Tagatha. Gimana nih pertarungannya menurut kalian? Sedangkan Wukong pun mengamuk dan dia pun menyerang Tagatha, bahkan dia berkata tidak peduli seberapa kuat dirinya karena Wukong kali ini akan mengalahkan siapapun yang ada di depan matanya, termasuk si Dewa Agung ini katanya. Tapi Tagatha pun malah menantangnya dan berkata coba buktikan omongan Sun Wukong. Akhirnya pertarungan antara keduanya pun pecah. Bahkan akibat pertarungannya, semua banyak yang hancur di sana. Tapi sayangnya, salah satu pihak mengeluarkan darah dari tubuhnya. Dan itu adalah si Sun Wukong.
Wukong pun akhirnya tidak kuat menahan kekuatan Tagatha yang begitu besar. Dia pun terjatuh dan mengeluarkan batuk darah. Tagatha yang melihat itu pun akhirnya berkata kepada Wukong, ini adalah pelajaran pertama untuk dirinya. Dan sekarang Wukong harus mengerti bahwa masih ada orang yang lebih kuat darinya. Wukong yang mendengar itu pun hanya tidak menyangka kalau dia adalah orang kedua yang berhasil membuat Wukong seperti ini, dan itu sungguh tidak bisa dipercaya katanya. Sedangkan Tagatha, dia berharap sekarang Wukong pasti sedang menyesali perbuatannya, sehingga Wukong tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tapi sayangnya Wukong pun malah berteriak dan makin mengamuk kalau tubuhnya semakin membara akibat serangan dari Tagatha. Dan sekarang dia pasti akan mengalahkan si Tagatha itu. Karena dirinya kali ini barulah serius. Dia pun dengan kekuatan penuhnya menyerang Tagatha. Tapi Tagatha tidaklah bergeming sedikit pun. Malahan Wukong yang kali ini terjatuh lagi akibat pukulan si Dewa Agung Gautama. Gautama atau si Tagatha ini pun akhirnya meminta Wukong untuk mengakui saja kesalahannya dan kesalahan si Sun Wukong, karena jika tidak, dia tidak akan bisa menolongnya. Akhirnya Wukong pun tidak memiliki pilihan lain dan dia pun berkata kepada si Tagatha, dia mengakui kalau sebenarnya dia adalah bapaknya. Dan bagaimana jika kalau Wukong berkata Gautama adalah anaknya? Tengil banget riwayatnya ya. Dan akhirnya Tagatha pun malah memukulnya dengan membabi buta kali ini. Wukong pun hanya bisa terpental dan kesakitan menerima semua serangan si Tagatha. Tagatha pun terus saja memukuli Wukong dan meminta Wukong untuk mengakui saja kesalahannya. Kalau tidak, maka Wukong akan benar-benar mati di tangan Tagatha. Tapi sayangnya Wukong tidaklah memiliki pilihan lain selain tetap berjuang. Dia pun berkata kepada Gautama kalau Gautama itu gila. Karena Gautama meminta Wukong untuk mengakui kekalahan dan kesalahannya. Padahal dia bahkan belum merasa kalah dari Gautama. Wukong tidak takut dengan para dewa. Kalau memang para dewa bisa mengalahkannya, hancurkan saja menurutnya. Mendengar itu pun Gautama sangat kesal dan memukul Sun Wukong sampai dia terpental. Dan Wukong pun hanya bisa berkata dan bertanya apakah si Gautama akan membunuhnya. Karena jika ia lakukan dan dia pasti akan menang, kalau tidak maka semua dewa memanglah hanya penuh dengan omong kosong menurutnya. Dan Gautama pun sepertinya kehabisan kesabaran dan mengakhiri pukulan terakhirnya dewanya Sun Wukong. Wukong pun tidak berdaya dan semua yang melihat itu pun akhirnya mendekat. Semua dewa yang ada di sana pun bersorak karena Tagatha berhasil mengalahkan Sun Wukong. Monyet batu kali ini tidaklah berdaya setelah dikalahkan si Gautama. Sedangkan semua para jinjang meminta kepada si Tagatha untuk menyerahkan Sun Wukong kepadanya. Tapi sayangnya Gautama menolaknya dan berbohong kalau Wukong mengakui kesalahannya. Gautama pun berusaha untuk menutupi Wukong dan ingin melindungi Wukong. Bijak banget emang dia dari kecil. Gautama pun berkata akhirnya barusan Wukong berbisik kepadanya bahwa dia mengaku salah dan akan bertobat. Demi perdamaian dan belas kasihan di seluruh dunia, maka mereka para dewa harus memaafkan mereka yang mengaku salah dan ingin bertobat. Jadi, Gautama pun meminta kepada Jinggan tolong sampaikan kepada Kaisar dia yang akan mengurus monyet batu ini. Semua dewa yang mendengar perintah Tagatha pun tidak ada pilihan lain selain menurut. Dan bagaimana kelanjutannya? Kita saksikan ya kawan di episode selanjutnya. Terima kasih ya sudah menonton di Melodi Cerita. Dan jangan lupa juga untuk like serta subscribe kalian. Dan sampai jumpa.